Halo teman-teman kreatif, pernah nggak sih pas lagi asik-asiknya sama hobi, tiba-tiba kepikiran, ini bisa jadi duit nggak ya? Gimana kalau passion yang bikin kamu seneng itu ternyata juga bisa bayar tagihan? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas caranya, mengubah hobi jadi profesi yang beneran. Kutipan ini rasanya pas banget ya menggambarkan perjalanan yang mau kita bahas. Dari yang tadinya cuma sekedar suka, jadi sesuatu yang menghasilkan. Ini kan impian banyak banget kreator, mungkin termasuk kamu juga. Oke, hari ini kita akan coba ubah mimpi itu jadi rencana yang jelas. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu bangun merek. Terus, kita lanjut ke gimana caranya dapatin audience. Setelah itu, kita intip tren masa depan biar bisnis kamu tetap relevan. Dan yang terakhir, yang super penting, melindungi hasil kerja keras kamu. Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama. Kalau kamu mikir brand itu cuma soal logo yang keren, pikir lagi deh. Brand itu adalah jiwa dari bisnismu. Identitas yang bikin orang begitu lihat karyamu langsung tahu, oh ini pasti buatan dia. Jadi, apa aja sih resep rahasia buat merek yang kuat? Ada 3 nih. Pertama, Unique Selling Point atau USP. Coba tanya ke diri sendiri, apa sih yang bikin karyaku beda? Mungkin kamu pakai bahan daur ulang. Atau setiap karyamu cuma ada satu di dunia? Kedua, gaya visual yang konsisten. Dari warna, font, sampai cara kamu foto produk, pastiin semuanya senada di semua platform. Dan yang ketiga, situs web profesional. Anggap aja ini etalase digitalmu yang buka 24 jam. Masih bingung mau mulai dari mana? Coba deh lihat ini. Kemungkinannya itu banyak banget. Fotografi bisa jadi stok foto. Kerajinan tangan bisa dijual jadi souvenir unik. Jago masak bisa buka catering atau pesanan kue. Intinya, hampir semua hobi itu ada pasarnya. Serius, kamu cuma perlu nemuin di mana pasar itu. Oke, merek udah ada, produk juga udah siap. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar orang-orang tahu dan mau beli karya kita? Nah, disinilah kita butuh strategi pemasaran dan penjualan. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini dia 3 strategi praktis yang bisa langsung kamu coba. Pertama, pakai kekuatan visual media sosial kayak Instagram atau TikTok. Tapi jangan cuma pamerin hasilnya ya, tunjukin juga proses di belakangnya. Orang tuh suka cerita loh. Kedua, bangun daftar email. Ini kayak jalur VIP langsung ke penggemar paling setiamu. Kasih diskon kecil buat yang mau daftar. Ketiga, pastiin websitemu enak dilihat, fotonya jelas dan deskripsinya bikin orang pengen beli. Nah, sekarang kita ngomongin tempat jualannya. Setiap saluran punya kekuatan sendiri-sendiri. Websitemu itu ibarat rumah kamu, tempat terbaik buat membangun merekmu. Terus marketplace kayak Tokopedia itu ibarat mall yang rame banget, bagus buat narik pelanggan baru. Dan jangan pernah sepelekan kekuatan acara tatap muka kayak bazar. Disitulah kamu bisa dapat koneksi personal yang tulus sama pembeli. Sekarang, ayo kita zoom out sedikit, lihat gambaran yang lebih besar. Dunia kreatif itu kan selalu berubah. Kalau kita tahu trennya, bisnis kita nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa makin berkembang pesat ke depannya. Tren pertama, dan ini kuat banget, kebanggaan sama produk lokal. Sekarang ini lagi ada gelombang di mana produk buatan Indonesia makin dihargai karena kualitasnya yang nggak kalah sama produk luar. Ini tentang mengangkat budaya kita dengan standar dunia. Buat kamu para kreator lokal, ini kesempatan emas banget. Selanjutnya, buat yang hobinya di dapur, lupakan sekedar makan enak. Sekarang itu, makanan adalah soal pengalaman. Ada cerita di balik setiap menunya, cara penyajiannya yang cantik, dan gimana makanan itu bisa jadi sebuah perjalanan budaya tersendiri. Dan di dunia fashion, ada pergeseran besar ke arah sustainability atau keberlanjutan. Fokusnya bukan lagi cuma gaya, tapi juga nilai. Bahan yang ramah lingkungan, serat alami, proses produksi yang etis, itu semua jadi perhatian utama. Konsumen sekarang itu pinter. Mereka nggak cuma beli baju, mereka beli sebuah pernyataan sikap. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan jujur, ini mungkin bagian yang paling krusial. Setelah kamu susah payah menciptakan sesuatu yang keren, gimana cara melindunginya? Nah, disinilah kita perlu paham soal hak cipta. Ini nih pertanyaan yang pasti sering banget muncul di kepala setiap kreator. Aku punya ide brilian nih. Apa ide ini otomatis dilindungi hukum? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Dan ini dia kuncinya. Dengerin baik-baik ya. Hukum hak cipta itu nggak melindungi ide. Ide buat bikin buku tentang mangga itu siapa aja boleh punya. Yang dilindungi itu adalah ekspresinya, yaitu buku yang udah beneran kamu tulis, dengan kata-katamu sendiri, dengan bab-bab yang kamu susun. Nah, perbedaan ini penting banget buat dipahami. Dan ini dia bagian yang paling keren. Siap? Kamu nggak perlu daftar, nggak perlu isi formulir macam-macam buat dapat perlindungan hak cipta. Perlindungannya itu muncul secara otomatis. Betul, otomatis.
Begitu karyamu terwujud, lagu direkam, lukisan selesai, boom, perisai hukumnya langsung aktif. Sebagai pencipta, kamu itu punya dua kekuatan super. Pertama, hak moral. Ini soal identitasmu. Hak ini memastikan namamu akan selalu nempel di karyamu dan gak ada yang boleh mengubah karyamu sembarangan. Hak ini gak bisa dijual. Kedua, hak ekonomi. Nah, ini kekuatan komersialmu. Hak inilah yang bisa kamu jual atau lisensikan, misalnya hak buat nerbitin bukumu jadi film. Dan jangan salah, cakupan perlindungannya itu luas banget loh. Mulai dari desain gedung yang rumit sampai motif batik modern yang kamu gambar, semuanya dilindungi. Selama itu adalah ekspresi orisinal dalam bentuk yang nyata, hukum ada di pihakmu. Jadi, biar makin jelas ya, hak moral itu tentang warisan dan reputasi. Gak ada yang bisa menghapus namamu dari karyamu. Titik. Bahkan kalau mereka udah beli hak buat memproduksinya secara massal. Sementara hak ekonomi, inilah yang bikin hobimu bisa jadi profesi. Ini adalah hak untuk mengkomersialkan karyamu. Paham cara mengelola hak ini adalah kunci buat membangun bisnis kreatif yang awet dan berkelanjutan. Kita udah bahas perjalanannya secara lengkap, dari membangun merek, menaklukkan pasar, sampai melindungi karyamu secara hukum. Passion kamu itu berharga banget, dan sekarang kamu tahu cara menjaganya. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu, apa satu langkah kecil pertama yang bakal kamu ambil setelah ini untuk mulai membangun dan melindungi nilai dari passionmu itu?